Hey, we meet again. This time, we are going to discuss about different topic. In this video, I will explain about dubbing. Now, let's watch the video that I have prepared for you. Oke, dari gambarnya, kira-kira ini orang ngapain? Mixing audio. Keperluan apa? Keperluan the art of dubbing. Dari kata-katanya dubbing, saya yakin kalian sangat familiar dengan kata tersebut. Kalau ada subtitling, ada juga dubbing. Kalau subtitling itu teks, dubbing adalah suara. Nah, pada materi kita kali ini, kita akan membahas tentang dubbing. Apa sih dubbing? Dubbing adalah proses pasca produksi dari sebuah rekaman yang mengganti suara pada media seperti film, serial TV, atau wawancara. Nah, suara aktor yang ada di layar digantikan oleh orang yang berbeda yang menerjemahkan suara original ke dalam bahasa yang lain. Atau secara sederhana bisa kita bilang dubbing itu adalah penggantian suara percakapan asli dari suatu rekaman gambar pada video atau film yang diterjemahkan dalam bahasa lain. Nah, misalnya suara aslinya adalah bahasa Inggris, tapi yang kita dengar di film atau di TV yang ditayangkan adalah bahasa Indonesia dalam bahasa lain, atau dengan suara orang lain yang tidak sama seperti yang tampak pada gambar, misalnya Dwayne Johnson di aktor aslinya, tapi suaranya ternyata suara Tukul Arwana. Boleh, kenapa enggak? Kerap kali dubbing itu disebut sebagai sulih suara. Nah, terus kenapa sih pentingnya mendubbing sebuah film? Kenapa nggak subtitling aja? Oke, dubbing itu melokalkan sebuah film ke pasar internasional menggunakan seorang voice artist atau voice actor. Jadi ada tuh, kalau aktor nggak hanya yang berperan dalam film atau laganya saja, tapi juga ada juga yang berupa suara saja. Nah, namanya itu voice artist atau voice actors. Nah, aktor yang direkam suaranya biasanya itu nggak terkenal dan biasanya juga tetap nggak dikenal. Kayak misalnya kita tahu banget karakter, ya nggak kita sih, saya tahu banget karakter Doraemon. Hampir semua orang di Indonesia tahu Doraemon. Tapi nggak semua orang tahu siapa sih dubbernya Doraemon. Nah, seperti itu. Tapi ada juga beberapa pengecualian. Ada juga yang dubbernya itu orang terkenal. Dengan tujuan apa? Untuk penjualan film itu. Misalnya Shinchan itu menggunakan dubbernya Oni Serial karena waktu itu Oni Serial sangat terkenal dengan film Tuyul dan Bayulnya. Jadi untuk menarik minat, oh ini suaranya si Tuyul nih gitu. In some cases, di beberapa kasus, actors develop a fan base when they continuously dub the same character or actors. Jadi ada dubber yang terus-terusan akan mendubbing suara karakter yang sama. Gampangnya, alasannya adalah untuk menyesuaikan percakapan yang ada dalam film dengan bahasa yang lebih mudah diterima oleh penonton yang menyaksikan. Nah, lalu pengalihan ini dibuat sedemikian rupa sehingga seakan-akan suara rekaman yang ada sangat persis dengan gerakan mulut asli daripada tokohnya. Akan tetapi, tetap saja beberapa hasil dubbing tidak bisa sempurna itu apabila terdapat perbedaan bahasa atau tutur kata yang cukup jauh. Ini bisa saya bilang lebih sulit daripada bikin subtitle, karena kalian harus mempertimbangkan gimana karakter itu
buka atau menutup mulutnya gerakannya apa. Kalau berakhiran huruf A, berarti hasil terjemahan kamu juga sebisa mungkin akhir kalimat itu huruf A juga yang kira-kira gerakan mulutnya sama. Itu kan susah. Belum lagi dubbing yang jelek itu, kalau misalnya suaranya dia sudah selesai ngomong tapi suara kamu masih ada, jadi udah mingkem mulutnya, kamu masih ngedubbing, itu jelek banget. Atau dia masih ngomong, kamu suaranya udah berhenti, itu juga jelek. Makanya lebih susah daripada subtitling. Nah, selain itu yang lebih susah, prosesnya juga lebih susah. Kalau misalnya subtitling, kamu cukup dapetin bahasa sumber atau mungkin kamu listen sendiri, terus kamu terjemahkan menggunakan software yang sudah pernah saya ajarkan. Tapi kalau misalnya dubbing, itu susah yang asli ya. Pertama ada proses casting. Apa sih proses casting? Ya setelah film itu selesai dibuat dan masuk ke masa pasca produksi, nah itu waktunya untuk dilokalkan. Translator yang sudah bikin terjemahannya itu harus bisa membuat terjemahannya yang seperti yang saya bilang tadi dengan sesuai dengan gerakan bibir dari si aktor. Berikutnya aktor suli suaranya atau dubbernya juga dibuat castingnya loh, harus sesuai dengan karakteristik si karakter utamanya. Misalnya Tuan Crab, ciri khasnya itu harus dibuat persis. Kalau misalnya SpongeBob, halo Patrick, nah itu juga harus dibuat semirip mungkin. Saya nggak mirip memang karena saya nggak pernah jadi dubber. Oke, anggap saja mirip ya. Oke, anggap mirip. Nah, kenapa? Tujuannya adalah untuk mempertahankan originalitas dari si film tersebut. Setelah casting dilakukan atau karakternya sudah didapat, dubbernya sudah didapat, maka masuk ke proses perekaman. Di salah satu metode perekaman, si aktor atau dubbernya membaca skrip sambil menonton videonya dan nunggu ada semacam aba-aba beep atau lampu biasanya juga yang mengindikasikan atau mengisyaratkan bahwa bagiannya akan muncul. Nah, metode lain atau teknik lain disebut rhythm band, di mana film itu dimainkan berjalan gitu aja dan ada line dialog yang scrolling down dari bawah, scrolling up berarti dari bawah ke atas. Across the bottom of the screen berarti nyebrang di bagian bawah kayak subtitle aja cuman jalan gitu. Nah, kemudian disitulah peran si dubbernya gimana caranya untuk bisa ngepasin timingnya di dialog sama di filmnya atau gerakan mulut si karakter. Proses berikutnya adalah mixing. Untuk menyelesaikan prosesnya setelah si karakter aslinya itu karakternya dubbernya sudah direkam, ada bagian mixing di mana sound editors atau pengedit suaranya itu mengsinkronize dengan gerakan mulut. Kalau misalnya tadi ada masuknya telat atau suaranya duluan atau orang ngomong duluan, itu bagian di mixing. Lalu kemudian ada juga sound mixer yang kemudian akan blend dialognya, jadi nggak terkesan suaranya tuh ditimpah banget. Saya yakin kalian tahu film-film Indosiar itu yang yang sedih-sedih itulah, apalagi yang suka ada tengah-tengah ada nyanyiannya, nggak harus dangdut sih, tapi ada nyanyiannya, itu didubbing loh, makanya suaranya aneh sama suara alamnya itu agak kasar menurut saya. Nah, itu dubbing yang kurang bagus. Ya mungkin biayanya terbatas ya, kita nggak tahu dapur rekaman mereka gimana.
Nah, sedangkan ketika kita ngomongin tipe-tipe dubbing, yang pertama adalah unstyle. Apa sih unstyle? Jadi, unstyle voice over adalah yang biasanya kita lihat di interview, di video-video wawancara, di mana setiap kali si pembicaranya ngomong di layar, are on screen when lip sync to. Hal ini dilakukan ketika lip sinkronisasi terlalu mahal, jadi original voice-nya harus didengerin. Jadi kenapa wawancara itu harus didengerin? Nah, itu nanti pertanyaan juga. Di jenis ini, suara si tokohnya itu kedengaran, misalnya pidato Donald Trump, ya kan? Tapi setelah beberapa detik, ada suara lain yang nerjemahin. Biasanya di berita-berita di Liputan 6, itu seputar Indonesia, itu kalau misalnya ada wawancara orang bule, kayak gitu. Ada suara asli, tiba-tiba beberapa detik ada suara penerjemahnya. Nah, jadi hal ini original native language-nya itu masih kedengeran. Jadi keasliannya masih bisa dirasakan oleh viewernya. Kenapa berita pakai ini? Karena kalau sepenuhnya di dubbing, khawatir ada terjemahan yang salah. Itu konteksnya berita, terjemahan salah itu bisa bikin kacau. Gitu. Jadi untuk penonton biar bisa tetap cross check, siapa tahu ada yang bisa bahasa Inggris bahasa Indonesia gitu, dia bisa cross check jadinya apakah masih sesuai bahasa Inggris sama terjemahannya. Makanya dalam teks wawancara atau berita pakai style yang ini. Yang kedua adalah style lip sync, di mana mengganti original dialognya dengan audio yang sudah diterjemahkan. Original audionya nggak bisa kedengeran. Ketika kita nonton film itu, ya seolah-olah aktor di film itu ngomong bahasa terjemahannya. Nah, berikutnya adalah voice replacement. Pada voice replacement, suara bahasa asingnya itu dimulai persis seperti ketika original voice-nya itu dimulai, dan berakhir ketika original voice-nya juga dimulai, tapi frame-nya nggak akurat. Maksudnya translation-nya nggak disynchronize, nggak dipasin pada on-screen actor lip movements, jadi nggak dipasin sama gerakan bibir si aktornya. Biasanya tipe dubbing ini dipakai untuk perusahaan, e-learning, informational videos. Kenapa? Karena ini lebih gampang, lebih low budget. Sedangkan video-video seperti ini biasanya budgetnya nggak gede. Lalu ada syaratnya, suara itu ada syaratnya. Yang pertama, sinkronisasi gerak bibir dengan kata yang diucapkan harus tepat. Terjemahan dari bahasa aslinya dengan misalnya lafal berbahasa Indonesia harus diusahakan terutama di akhir perkataan sama gerak bibirnya. Misalnya gerak bibirnya terbuka atau tertutup. Kalau misalnya di film itu gerak bibirnya tertutup, ya kalian bikin terjemahannya kira-kira akhirannya menutup bibir. Setelah itu, panjang kata ataupun kalimat diusahakan sama. Melaksanakan dubbing film ataupun video untuk tonton di bioskop dan atau penyiaran di televisi, selain terjemahan kata harus betul, juga panjang setiap kata dan akhir dari ucapan kalimat diusahakan sama panjangnya. Ya kayak tadi saya bilang, kalau kepanjangan, nanti karakternya udah mingkem, kamu masih ngedubbing. Atau kalau kependekan, karakternya masih buka mulut, kamu udah selesai ngomongnya. Oke. Perhatikan faktor usia, gender, dan keselarasan suara. Dalam studi suara, selain faktor usia dan gender tokohnya, adalah juga keselarasan suara dubber dengan bahasa tubuh maupun ekspresi di tokoh yang tampak di layar. Jadi kalau kamu ngedubbing suara orang tua di film, ya usahakan suara kamu kayak orang tua. Kalau suara itu dubbing anak kecil, kalau misalnya dubber orang dewasa, ya harus bisa dia suara dibikin kayak anak kecil. Tuh, biar terkesan alami. Dan kemudian ketika karakternya itu lagi
excited misalnya di film itu, kamu juga ngedabingnya jangan expressionless. Karena yang sudah-sudah ketika saya kasih tugas, mau dia kayak gimana ekspresi di film, ngedabingnya itu mukanya datar, itu mempengaruhi loh, mempengaruhi kalian hasilnya. Contohnya kalau kalian ngomong biasa sama ngomong sambil tersenyum, itu intonasinya beda, nadanya beda. Jadi usahakan samakan gerakan ekspresi kalian dengan apa yang dilakukan oleh si aktor asli. Oke, berikutnya material film atau sebentar, suara motor. Material film atau video yang akan disulis suara, jalur suara track harus sudah terpisah antara dialog, atmosfer, ilustrasi maupun sound effect. Nah, ini masuk ke proses editing ya. Kalau misalnya nanti virus corona ini sudah hilang, saya akan mencoba mengajarkan kalian sedikit aplikasi editing suara yang agak kompleks, tapi itu agak susah dilakukan dalam perkuliahan online. Makanya harus diajarkan langsung. Kalau misalnya kita tidak bisa tatap muka pertemuannya, ya akan saya berikan aplikasi yang super gampang. Nah, lalu kebijakan dubbing di berbagai negara tuh beda-beda. Yang pertama, kebiasaan sulit suara di negara-negara Eropa seperti Spanyol, Jerman, Prancis, dan Italia diterapkan sistem dubbing penuh untuk segala jenis film yang ditayangkan di bioskop dan televisi. Tak jarang judul film juga ikut diterjemahkan ke bahasa setempat agar para penonton bisa lebih memahami arti dari film tersebut. Lalu, beberapa negara Asia seperti China, Iran, Jepang juga menerapkan sistem dubbing seperti ini. Seluruh film dari luar negeri mereka dubbing terlebih dahulu ke dalam bahasa resmi masing-masing sebelum ditayangkan di bioskop dan saluran televisi nasional. Nah, beda dengan di Indonesia, Vietnam, Malaysia, dan Thailand, dubbing umumnya hanya dilakukan untuk tayangan film yang dilakukan di saluran televisi. Itu pun hanya berlaku pada beberapa jenis film, keluarga, dan anak-anak. Film keluarga dan anak-anak, umumnya saluran televisi nasional lebih memilih untuk menayangkan teks terjemahan percakapan di bagian layar atau pakai subtitle dengan tidak mengubah suara tokoh asli sama sekali. Nah, hal ini mungkin sengaja dilakukan karena biar watak yang ingin dibawakan karakter tersebut lewat suara tuh nggak hilang, kayak logatnya, intonasinya, biar penonton tetap mengerti dari setiap percakapan yang akan dilakukan. Tapi menurut saya sih bukan itu doang ya alasannya, tapi tentang cost, tentang biaya. Itu kan mahal dubbing dibanding bikin subtitle ya. Mungkin untuk penghematan, who knows, dapur mereka kita nggak tahu. Nah, adapun keuntungan dan kekurangan pakai dubbing adalah keuntungannya nggak perlu baca. Lalu yang kedua, nggak ada yang menutupi gambar aslinya, jadi filmnya nggak ketutupan. Dan lebih kelihatan nyata karena kelihatan karakternya ngomong bahasa kita. Juga less aktif, kita nggak butuh, mata kita nggak terlalu sibuk merhatiin gambar, merhatiin teks gitu. Tapi kekurangannya seringkali terjadi mismatch atau nggak sinkron tuh gerakan bibir sama terjemahan. Juga kata-kata yang dipilih untuk bisa ngepasin dengan gerakan bibir sama panjang dialog itu sangat terbatas. Yang ketiga, suara dubbernya jelek, banyak banget tuh suara jelek. Kalau misalnya suaranya kayak suara-suara Vin Diesel, suara-suara berat gitu, terus diterjemahin suaranya enteng kayak suara saya gitu, kan nggak enak banget didengerin ya. Nah, terus berikutnya bukan original performance, dan paling penting adalah lebih mahal. Oke, sekian materi dubbing kali ini. Silahkan kalau misalnya masih kurang jelas, rewind lagi aja ke awal dan tonton ulang. Nggak dosa kok, nggak bayar juga. Silahkan tonton ulang dan jawab pertanyaan-pertanyaan yang ada. Thank you. Hey, don't stress. You can replay the video as many as you want.